Hey guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. So, nggak terasa udah bulan Agustus aja ya, yang menandakan bahwa bulan depan, yaitu bulan September, Apple akan meluncurkan produk terbaru mereka, yaitu iPhone 14. Gue inget banget pas awal iPhone 13 rilis, itu udah banyak banget pembahasan terkait dengan iPhone 14. Tapi waktu itu gue belum mau buat videonya, karena menurut gue masih terlalu jauh ya. Dan biasanya itu dari rumor-rumor yang ada, cuman beberapa aja yang jadi realita. Nah, sekarang karena udah tinggal 1 bulan lagi, gue mau coba ngobrolin tentang rumor apa aja terkait dengan iPhone 14 yang tampaknya semakin pasti. Oke, untuk seri iPhone 14, ada beberapa perubahan line-up karena udah nggak ada lagi iPhone mini. Jadi sekarang line-up-nya iPhone 14 biasa, 14 Max, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Buat kalian yang suka seri iPhone mini, berarti iPhone 13 merupakan iPhone terakhir yang punya versi mininya. Jadi sekarang totalnya ada 4 di iPhone 14, yaitu 2 yang tipe biasa dan 2 yang versi Pro. Secara desain, perubahan besar dari seri iPhone 14 ini rumornya sudah nggak ada lagi yang namanya notch. Setelah selama ini selalu menggunakan notch sejak tahun 2017. Tapi rumornya ini hanya untuk seri iPhone 14 Pro ya. Jadi kalau yang seri 14 biasa itu masih menggunakan notch sama seperti yang di seri iPhone 13. Sedangkan untuk yang iPhone 14 seri Pro, layarnya akan ada 2 cutouts atau potongan di display iPhone-nya dengan potongan bentuk pil untuk Face ID dan lingkaran untuk kamera depan. Menurut gue agak sayang aja ya, kenapa nggak semuanya iPhone 14 itu dikasih tanpa notch. Soalnya yang iPhone 13 kemarin juga desainnya masih mirip seperti iPhone 12, dan kali ini yang seri 14 rumornya juga masih mirip seperti iPhone 13. Jadi desainnya kurang lebih masih gitu-gitu aja. Terutama untuk iPhone 14 biasa rasanya akan seperti HP baru tapi rasa lama gitu. Untuk sisanya dari desain iPhone 14 bisa dibilang masih sama seperti seri iPhone 13 dengan flat design dan posisi kameranya pun rumornya juga masih sama dengan 2 kamera posisi diagonal untuk 14 biasa dan 3 kamera untuk seri iPhone 14 Pro. Soal warna dari iPhone 14 kemungkinan juga ada tambahan warna baru yaitu purple atau ungu. Kalau untuk warna hijau Alpine Green yang kemarin ada di seri iPhone 13 Pro tampaknya masih belum jelas apakah akan ada juga untuk seri iPhone 14 atau enggak. Tapi yang warna ungu tampaknya rumornya lebih kencang sih. Ngomongin soal display atau layar, tampaknya untuk seri iPhone 14 biasa masih belum kebagian ProMotion Display atau 120Hz ya. Jadi untuk iPhone 14 biasa rumornya masih menggunakan layar 60Hz karena fitur ProMotion ini dikhususkan untuk seri iPhone yang Pro. Beberapa ada yang bilang iPhone 14 biasa akan kebagian fitur ProMotion Display, tapi ada juga yang bilang nggak kebagian. Tapi ya semoga dikasih ya sama Apple di iPhone 14 biasa. Soalnya kalau nggak ada fitur ProMotion Display ini makin nggak kerasa lagi bedanya dengan iPhone 13. Udah desainnya sama, layarnya juga masih 60Hz. Biasanya sih Apple akan kasih pembeda ya antara iPhone yang keluaran terbaru dengan generasi sebelumnya, tapi menarik untuk lihat nanti seperti apa. Selain itu, Apple juga rumornya akan memberikan fitur Always On Display bersamaan dengan fitur widget lock screen yang ada di iOS 16. Tapi lagi-lagi fitur Always On Display ini rumornya hanya untuk seri iPhone 14 Pro. Jadi untuk iPhone 14 Pro kalian bisa lihat informasi seperti jam, cuaca, fitness, dan sebagainya tanpa harus wake display iPhone. Nanti Always On Display ini akan meredupkan wallpaper iPhone supaya lebih hemat baterai. Bahkan sekarang udah ada gambarannya kurang lebih seperti apa nanti fitur Always On Display ini ketika sudah diterapkan di iPhone. Next, untuk chip di seri iPhone 14 biasa dikabarkan masih menggunakan chip A15 Bionic seperti yang ada di iPhone 13, tapi dengan tambahan RAM 6GB untuk seluruh model iPhone 14. Artinya, kurang lebih iPhone 14 nanti performanya akan kurang lebih mirip seperti di iPhone 13 Pro karena chipnya juga sama dan RAM-nya juga 6GB. Tampaknya gap antara iPhone 13 dan iPhone 14 jadi makin kecil ya karena banyak banget kesamaannya. Sedangkan untuk seri iPhone 14 Pro akan menggunakan chip A16 Bionic. Lagi-lagi hanya untuk seri iPhone 14 Pro. Dari bagian kamera, Apple sepertinya tetap akan menggunakan kamera wide dan ultra wide 12MP untuk seri iPhone 14 biasa. Tapi rumornya untuk iPhone 14 biasa akan diberikan fitur tambahan yaitu fotografi makro yang sebelumnya hanya untuk seri iPhone 13 Pro. Nah, rumor besar untuk kamera iPhone 14 Pro adalah kameranya akan dilengkapi dengan 48MP dan kemampuan untuk record video 8K atau 8K. Kalau beneran jadi 48MP dan juga bisa record video sampai 8K, tampaknya ini merupakan update paling besar ya untuk kamera iPhone karena selama ini hanya 12MP. Tapi di satu sisi gue juga kepikiran mungkin Apple akan kasih fitur bisa record sampai 8K ini untuk iPhone 14 Pro dengan storage tertentu. Mungkin dari 256 atau 512 ke atas.
karena video 8K ini bakal makan storage gila-gilaan sih. Di iPhone 13 Pro aja fitur ProRes 4K yang ukuran file videonya jauh lebih besar dari yang biasa, minimal storage-nya harus yang 256GB, apalagi kali ini videonya 8K. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir buat apa ya 8K di HP? Kayaknya terlalu overkill gitu. Dan yang 4K aja sebenarnya udah bagus banget. Kalau untuk buat konten menggunakan iPhone, yang 4K pun udah bagus banget loh. Jadi menarik ya untuk lihat nanti seperti apa update kamera di iPhone 14. Semoga aja nggak ada lagi minimal storage untuk fitur kamera tertentu ya. Sedikit pesan-pesan dari sponsor video kali ini yang gue yakin akan sangat bermanfaat buat kalian, terutama untuk para konten kreator yaitu Epidemic Sound. Nah, mungkin kalian pernah nonton intro video yang pernah gue buat seperti video ini. Atau yang ini. Nah, semua musik dan juga sound effects-nya itu semuanya dari Epidemic Sound. Walaupun Epidemic Sound sponsor video kali ini, tapi tenang aja, gue merekomendasikan Epidemic Sound ke kalian karena gue pribadi juga menggunakan Epidemic Sound dari dulu banget. Dan menurut gue mereka punya banyak musik yang bagus dan sound effects yang berkualitas. Jadi kalau di YouTube udah nggak pusing lagi soal cari musik yang bagus dan bebas copyright. Kalau kalian berminat, kalian bisa langsung daftar lewat link di deskripsi video untuk mendapatkan free trial 30 hari. Next, soal harga dari seri iPhone 14 biasa, rumornya akan dijual mulai dari $799, yang artinya masih sama seperti di seri iPhone 13 kemarin. Sedangkan untuk iPhone 14 Pro, rumornya akan ada kenaikan harga, jadi dijualnya mulai dari $1.099, dibandingkan yang sebelumnya $999 untuk iPhone 13 Pro. Tapi ada juga yang bilang harganya masih akan sama sih. Tapi kalau menurut gue pribadi, tampaknya lebih memungkinkan akan ada kenaikan harga, terutama untuk iPhone 14 Pro, karena yang iPhone 13 kemarin juga nggak ada kenaikan harga dari yang sebelumnya. Jadi kemungkinan besar yang kali ini bakal ada kenaikan harga. Tapi kalau ternyata nggak ada kenaikan harga, ya bagus juga sih. Oke, meskipun semua informasi ini baru berupa rumor yang beredar, tapi tampaknya untuk seri iPhone 14 kali ini, Apple kasih perbedaan yang jauh lebih besar antara yang versi Pro dan yang biasa. Selama ini kalau kita lihat di seri iPhone 12 ataupun yang 13, sebenarnya perbedaan antara yang Pro dengan yang biasa itu nggak terlalu jauh. Tapi untuk iPhone 14 kali ini, tampaknya Apple beneran kasih perbedaan yang signifikan antara yang Pro dan juga yang biasa. Mulai dari desainnya aja udah beda, chipnya pun berbeda, dan kameranya untuk yang Pro dapat upgrade yang sangat signifikan. Jadi perbedaannya akan semakin jauh antara versi Pro dengan yang versi biasa. Kalau dilihat dari rumor saat ini, sepertinya yang seri iPhone 14 biasa itu mirip banget sama iPhone 13 Pro. Ya, biasalah, triknya Apple supaya pembeli keluarin uang lebih banyak untuk beli yang versi Pro, supaya lebih terasa HP baru. Tapi sekali lagi, semua ini hanya berupa rumor ya, jadi masih sangat memungkinkan ada yang berubah lagi, belum 100% pasti, kecuali mungkin yang desain baru menurut gue kayaknya akan jadi beneran deh, soalnya rumornya udah dari lama banget. Kita akan lihat sama-sama nanti bulan depan. Let me know menurut teman-teman gimana nih, dari rumor-rumor yang beredar, apakah kalian tertarik untuk upgrade ke seri iPhone 14 atau nggak tertarik? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget untuk klik tombol like atau bisa juga dengan subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!